Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat tokoh masyarakat atau kepala sekolah berbicara di depan banyak orang. Kegiatan inilah yang disebut dengan pidato. Kali ini, mari kita mendalami secara mendalam apa itu teks pidato, tujuan penggunaannya, hingga tips cara membuatnya agar tampil percaya diri di depan publik. Pidato adalah pengungkapan pikiran melalui kata-kata yang ditujukan kepada khalayak ramai. Sementara itu, teks pidato adalah naskah tertulis yang berisi gagasan, pendapat, serta pengetahuan seseorang tentang suatu hal yang disiapkan untuk disampaikan di depan umum. Sederhananya, teks pidato adalah peta jalan bagi seorang orator atau orang yang berpidato, agar pesan yang ingin disampaikan tidak melenceng dan tetap terstruktur. Sebuah teks pidato dibuat bukan tanpa alasan. Setidaknya ada 4 tujuan utama yang ingin dicapai oleh seorang pembicara. Tujuan utama teks pidato: 1. Informatif, memberikan wawasan, fakta, atau informasi baru kepada pendengar. 2. Argumentatif, berusaha meyakinkan audiensi melalui data dan alasan yang kuat. 3. Rekreatif, menghibur pendengar agar merasa senang dan tidak bosan. 4. Persuasif, mengajak atau mempengaruhi orang lain agar mengikuti kemauan sang orator. Macam-macam pidato yang perlu diketahui. Berdasarkan konteks dan situasi, pidato dibedakan menjadi beberapa jenis. 1. Pidato kenegaraan, disampaikan oleh kepala negara, presiden, dalam acara resmi negara. 2. Pidato pengukuhan, orasi ilmiah oleh guru besar universitas saat mengangkat jabatan akademik. 3. Pidato radio, televisi, pidato yang disiarkan secara luas melalui media elektronik. Struktur teks pidato yang benar. Agar pidato enak didengar dan mudah dipahami, naskahnya harus mengikuti struktur berikut. 1. Pembukaan. 2. Isi. 3. Penutup. Pembukaan. Bagian ini sangat krusial untuk menarik perhatian. Terdiri dari 1. Salam dan penghormatan, menyapa tamu sesuai tingkatan jabatan. 2. Rasa syukur, ucapan terima kasih kepada Tuhan dan panitia. 3. Pengantar topik, jembatan menuju isi utama. Yang berikutnya, isi pidato. Di dalamnya inti informasi yang disampaikan. Pastikan isi pidato disusun secara logis, didukung sumber terpercaya, dan menggunakan contoh yang dekat dengan keseharian audiensi. Penutup, tutup dengan kesimpulan singkat, permohonan maaf atas kekurangan, dan salam penutup yang hangat. Dalam berpidato, terdapat metode berpidato bagi pemula hingga profesional. Berikut berbagai teknik yang bisa digunakan saat tampil di podium. 1. Dadakan, spontanitas tanpa persiapan naskah, dadakan. 2. Memoriter, menghafal seluruh naskah yang sudah dibuat. 3. Naskah, membaca teks secara utuh selama berpidato. 4. Ekstemporan, hanya membawa catatan kecil berisi baris besar atau poin-poin penting. Kesimpulan, menulis teks adalah keterampilan yang sangat berguna untuk melatih kepemimpinan dan rasa percaya diri. Dengan struktur yang kuat dan metode yang tepat, pesan Anda akan tersampaikan secara maksimal kepada audiens. Apakah Anda punya pengalaman menarik saat berpidato di depan kelas? Tulis pengalamanmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak materi pidato pada kali ini. Apabila ada hal yang kurang dipahami, bisa kalian tanyakan kepada Bapak Ibu Guru. Terima kasih dan tetap semangat.